Pertanyaan imajinasi ibu, kalau seandainya suami ibu sakit, kemudian ibu bawa ke dokter, kemudian setelah diperiksa oleh dokter, dokter berkata nih, Bu, mohon maaf nih, bapak nggak lama lagi nih. Menurut ilmu kedokteran, ini bapak udah nggak bisa ditolong nih. Hari ini merupakan detik-detik terakhir ibu bertemu dengan bapak. Kira-kira nih Bu, kalau seandainya kejadian itu menimpa ibu, apa yang akan ibu lakukan? Kalau seandainya Allah yang berkata kepada kita sekarang, contohnya pada saya nih, Daniel, ini adalah detik-detik terakhirmu bertemu dengan Ramadan. Ramadan ini adalah Ramadan terakhirmu di atas dunia ini. Ramadan tahun ini 2024 ini adalah Ramadan terakhirmu di atas dunia ini. Nanti Ramadan 2025 kamu tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Kira-kira apa? Seandainya Allah berkata seperti itu kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, amalan yang bisa kita maksimalkan untuk kita mengisi Ramadan kita adalah siapa nanti akan menemani kita di alam kubur, Bapak Ibu sekalian? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyyatan mubarakatan wa salaman min indillah wa huwa rabbul arsyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita, pemimpin kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan dan sama-sama kita muliakan segenap pengurus DKM, ketua beserta jajarannya. Semoga Allah selalu menjaga beliau-beliau, menguatkan pundaknya, mengemban amanah untuk memakmurkan masjid ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Kemudian para jamaah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita laksanakan pada hari ini, mulai dari tadi pagi sampai saat ini, sampai nanti kita tutup dengan witir, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, untuk tausiah malam hari ini, apa nanti akan saya sampaikan isi dari tausiah saya. Itu yang pertama saya tujukan untuk diri saya.
Yang pertama saya tujukan untuk diri saya, kalau seandainya ada nasihat, ada peringatan, itu yang pertama untuk diri saya. Kemudian baru kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Tapi sebelum kita lanjutkan tausiah, izinkan saya bertanya kepada Bapak-bapak. Sebuah pertanyaan imajinasi ini, Pak. Pak, nggak ada Pak. Sebuah pertanyaan imajinasi ini, Pak. Kalau seandainya, Pak, istri Bapak sedang sakit nih. Istri Bapak sedang sakit, kemudian Bapak bawa ke dokter. Bapak bawa ke dokter, kemudian setelah diperiksa oleh dokter berkata, Pak, mohon maaf nih, nyuwun sewu, punten, ini bukan istri Bapak nih. Menurut diagnosa dokter, menurut ilmu kedokteran, ini nggak lama lagi nih, Pak. Hari ini merupakan detik-detik terakhir Bapak bertemu dengan Ibu. Kira-kira nih Pak, kira-kira kalau seandainya itu memang benar kejadian sama kita, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Alhamdulillah, dari lagi yang baru gitu ya. Atau ibu-ibu nih, Bu. Bu, dengar nggak Bu? Nah, dengar Bu ya. Pertanyaan imajinasi nih Bu. Kalau seandainya suami Ibu sakit, kemudian Ibu bawa ke dokter, kemudian setelah diperiksa oleh dokter berkata nih, Bu, mohon maaf nih, Bapak nggak lama lagi nih. Menurut ilmu kedokteran, ini udah Bapak udah nggak bisa ditolong nih. Hari ini merupakan detik-detik terakhir Ibu bertemu dengan Bapak. Kira-kira nih Bu, kalau seandainya kejadian itu menimpa Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Sujud syukur. Apa Bu? Cepat-cepat ngurus warisan. Sebagai manusia biasa, manusiawi Pak Bu, ketika kita mengetahui bahwasanya ini merupakan detik-detik terakhir kita bertemu dengan orang yang kita cintai, tentu kita akan melakukan hal yang terbaik untuk orang yang kita cintai, memberikan pengalaman terindah buat dia untuk terakhir kalinya. Kita akan melakukan hal yang terbaik untuk bapak-bapak, akan melakukan yang terbaik untuk istrinya. Pak, terakhir itu dengan istri saya. Istri saya selama ini udah hidup bersama saya, tidur sama saya, telah mengurus kehidupan saya, mencuci pakaian saya, memasak untuk saya, mengasuh anak-anak saya, membereskan rumah tangga saya. Ini merupakan hari terakhir setelah istri saya. Pasti sebagai manusia biasa kita akan melakukan yang terbaik untuk istri. Kenangan terindah terakhir untuk istri kita. Ya nggak Pak? Enggak. Begitu juga ibu-ibu. Kalau seandainya ibu sudah mendapatkan kata-kata seperti itu dari dokter, pasti ibu akan melakukan yang terbaik untuk suami ibu. Orang yang hidup selama ini bersama ibu sudah puluhan tahun, yang selama ini memberikan nafkah untuk hidup dan kehidupan ibu, yang susah payah mencari nafkah, siang malam mencari nafkah untuk ibu, yang siang dia panas kepanasan, hujan dia kehujanan demi untuk memenuhi nafkah ibu, dan dia akan pergi meninggalkan ibu. Sebagai manusia biasa, pasti kita akan melakukan yang terbaik, memberikan kenangan terindah untuk suami kita. Sekarang pertanyaan buat kita semua. Pertanyaan buat kita semua sekarang. Kalau seandainya, tadi kan dokter berkata ke Bapak nih, dokter berkata kepada ibu, kalau seandainya Allah yang berkata kepada kita sekarang, contohnya pada saya nih, Daniel, ini adalah detik-detik terakhirmu bertemu dengan Ramadan. Ramadan ini adalah Ramadan terakhirmu di atas dunia ini.
Ramadan tahun ini 2024 ini adalah Ramadan terakhirmu di atas dunia ini. Nanti Ramadan 2025 kamu tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Kira-kira apa? Seandainya Allah berkata seperti itu kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Banyak ibadah. Betapa banyak sudah jadi contoh bagi kita. Orang sana mengharapkan Ramadan 2 hari tidak Ramadan meninggal. Dan alhamdulillah kita yang masih ada di masjid pada malam hari ini, Allah masih memberikan kesempatan terbaik untuk kita. Bukankah Ramadan ini selama ini kita tunggu kita nanti? Sebagaimana dalam lantunan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Dan Allah sudah memberikan kesempatan itu kepada kita. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Ketika Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita dan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Tentu kita akan melakukan yang terbaik untuk Ramadan kita. Kita akan berusaha maksimal mungkin memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita akan mengisi Ramadan kita dengan hal-hal yang berbuat kebaikan. Tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Kita tentu akan memaksimalkan kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah sebagai sahabat dan mikir yang saya muliakan. Dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan paling tidak ada beberapa amalan. Ada beberapa amalan yang bisa kita maksimalkan dalam rangka memanfaatkan Ramadan kita. Yang pertama, amalan yang bisa kita maksimalkan untuk kita mengisi Ramadan kita adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Bisa membaca tafsirnya, mencari maknanya, mempelajari maknanya, asbabun nuzulnya, dan lain sebagainya. Paling tidak minimal membacanya. Manfaatkanlah waktu kita sehari-hari di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Minimal kalau bisa kita khatamkan Al-Quran sekali minimal selama bulan suci Ramadan. Kalau seandainya kita ingin mengkhatamkan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, kira-kira dalam satu hari kita baca berapa juz? Berapa? 1 juz, ya. 1 juz 1 hari. One day 1 juz. Kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran, minimal kita baca 1 juz sehari. One day 1 juz. Minimal 1 juz. Tidak sempat kita membaca 1 juz, tidak bisa kita baca 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar, 1 ayat. Nggak bisa 1 ayat, 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, 1 ayat. Nggak bisa juga 1 ayat, Bapak Ibu sekalian. Nggak sempat kita baca Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat dalam 1 hari. Tunjuk dada kita, tanya diri kita, maksiat apa yang telah kita lakukan? Kalau seandainya kita nggak sempat baca Al-Quran, tanya diri kita, maksiat apa yang telah kita lakukan sehingga kita tidak punya kesempatan untuk membaca Al-Quran? Maksiat apa yang telah kita lakukan sehingga Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca ayat-ayat suci-Nya?
bisa jadi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi bukan kita yang nggak sempat baca Al-Quran, bukan kita yang enggan membaca Al-Quran, tapi justru Al-Quran yang enggan dibaca oleh kita, Al-Quran yang nggak mau dibaca oleh kita. Alangkah ruginya kita Bapak Ibu sekalian, seandainya Al-Quran tidak mau dibaca oleh kita. Sesibuk apapun kita, apapun pekerjaan kita, sempatkan baca Al-Quran. Mungkin di aplikasi HP kita ada Al-Quran, tapi boleh kita tanya, mana yang lebih sering kita buka, Al-Quran kah atau WhatsApp-nya? Mana yang lebih sering kita buka, Al-Quran kah atau Instagramnya kah? Mana yang lebih sering kita buka, Al-Quran kah atau game online-nya kah? Mana yang lebih sering kita buka, Al-Quran kah atau TikTok-nya kah? Mana yang lebih sering kita buka, Al-Quran kah atau YouTube-nya kah? Al-Quran tinggal biasa belaka Bapak Ibu sekalian. Al-Quran hanya jadi pajangan. Bahkan mungkin di rumah kita Al-Quran hanya jadi pajangan, sudah berdebu di lemari rumah kita, tidak sempat kita buka dan kita baca Bapak Ibu sekalian. Dan Ramadan menjadi momentum buat kita. Ramadan yang dikenal juga sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, momentum bagi kita untuk lebih meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Momentum bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya di bulan Ramadan saja kita tidak sempat baca Al-Quran, bagaimana di bulan yang lain? Kalau di bulan Ramadan saja kita enggan membaca Al-Quran, bagaimana di bulan yang lain? Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya kita mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, misalnya kita tidak akan meninggalkan bacaan Al-Quran kita dalam satu hari. Kalau keutamaan di dunia mungkin sudah banyak dibahas oleh para ustaz. Bagaimana Al-Quran bisa menenangkan hati kita, Al-Quran bisa mencegah kebingungan dan lain sebagainya. Itu di dunia. Bahkan manfaat Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, manfaat membaca Al-Quran ini bukan hanya kita dapatkan di atas dunia saja, bahkan nanti sampai kita di alam kubur kita, Al-Quran akan sangat bermanfaat untuk kita. Tahu alam kubur nggak Pak? Pernah masuk nggak? Pernah coba? Berapa malam? Kita bayangkan bagaimana sempitnya kuburan kita. Kita diletakkan, ditidurkan di dalam tanah, ditutup dengan papan, kemudian ditimbun oleh tanah. Kita sendirian. Bayangkan kita tidur sendirian Pak di situ. Kita di rumah kita saja yang ber-AC, kasurnya tebal, screen bednya tebal, itu gak enak Pak terus sendiri Pak. Gak enak terus sendiri. Kalau kata Bapak Tan, tak lama kalau sudah dulu. Gak enak terus sendiri, apalagi di alam kubur. Bahkan Nabi Adam saja yang sudah berada di alam surga gak pernah sendirian, tidak pernah. Padahal ruang kita ber-AC, ruang kamar kita ber-AC, sebenarnya tebal, nyaman, tapi tidak betah sendirian. Apalagi nanti di alam kubur, tempat yang sempit, gelap gulita. Tak ada seorang pun yang mau menemani kita Pak. Anak kita, nah kembali Bapak di sini. Apa kata anak kita? Enggak. Istri kita, menemani kita. Jangan harap Pak. Yang ada ketika kita meninggal cepat-cepat dia balikin nama rumah kita, mobil balik nama. Gitu ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu meninggal Bu, suami ibu nggak bakal mau menemani ibu dalam kubur Bu.
nggak bakal mau. Walaupun janjinya deh kita hidup semati ya deh. Adek mati, abang yang hidup. Nggak mau. Nemenin kita di alam kubur. Kemudian pertanyaannya, siapa kemudian yang menemani kita di alam kubur? Siapa nanti akan menemani kita di alam kubur, Bapak Ibu sekalian? Siapa? Amal ibadah kita. Salah satunya siapa? Salah satunya apa? Bacaan Al-Quran kita, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran yang kita baca di atas dunia ini nanti di alam kubur akan datang kepada kita, dan kita akan terkaget-kaget. Kita akan bertanya, mana Anda? Siapa engkau? Kemudian dia akan menjawab, aku adalah bacaan Al-Quran di atas dunia, dan aku yang akan menemanimu di alam kubur. Kalau seandainya kubur kita gelap, bacaan Al-Quran kita akan menerangi. Kalau seandainya kuburan kita sempit, bacaan Al-Quran kita akan membuat kuburan kita lapang. Hanya sampai di situ? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai nanti ke akhirat. Di akhirat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan berapa banyak nanti manusia antri di hadapan Allah. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai orang ke akhir zaman nanti antri. Kita antri sembako aja Pak, 2 jam sudah puyuh kita. Jadi bisa kita bayangkan betapa banyak manusia yang antri. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang kenal sama kita. Nggak ada seorang pun yang mau kenal sama kita. Anak istri kita akan lari dari kita. Saudara-saudara kita akan lari dari kita. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Ketika kiamat datang, yauma yafirru mar'u min akhihi, seseorang akan lari dari saudaranya. Bapak Ibu sekalian, lari dalam bahasa itu ada 2. Ada jaro yajri, ada farro yafiru. Kalau jaro yajri itu lari biasa aja. Jaro yajri. Tapi kalau farro yafiru itu larinya cepat, kabur. Dan Allah menggunakan kata-kata yafiru di sini. Artinya apa? Kita akan kabur dari saudara kita. Wa ummihi wa abihi, dan akan lari dari ibu dan bapak kita. Wa sahibatihi wa bani, dan akan lari dari istri dan anak cucu kita. Kita lari, kabur, enggak saling mengenal. Kenapa? Pak Ibu sekalian? Kenapa? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang sibuk memikirkan urusannya masing-masing. Nggak sempat kita mikirin istri kita, Pak. Apalagi mikirin nama istri, nggak sempat. Nggak sempat kita mikirin anak-anak kita, Pak. Nggak sempat. Nggak sempat kita mikirin saudara kita, Pak. Nggak sempat. Kenapa? Kita sibuk memikirkan nasib kita sendiri. Apakah saya akan menjadi penghuni surga atau saya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang pun akan lari dari kita, tidak mau kenal dari kita, tidak mau kenal sama kita, kemudian siapa nanti akan membantu kita, menolong kita? Bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Sebenarnya masih banyak amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini, tapi karena waktunya hanya sebentar saja dan sudah banyak yang ngantuk sepertinya, sudah banyak yang tidak tahu. Ya. Karena jadwal saya cuma 1 kali dan selalu di sini, berarti kita sambung tahun depan berarti.
Mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa bertemu, Allah masih panjangkan usia dalam umur kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun depan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini, kalaupun seandainya menjadi Ramadan terakhir kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Nanti pasti akhir Ramadan kita akan diwisuda oleh Allah sebagai sarjana takwa. SP sarjana takwa. Kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan semoga kita nanti seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Amin. Bebas dari segala dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.